Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ramziati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 ingin sedikit menjelaskan tentang kepailitan. Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan di mana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau kepailitan dapat juga diartikan bahwa pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu. Di Indonesia sendiri, kepailitan diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang beserta peraturan pelaksananya. Undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, kemudian tata cara permohonan kepailitan, kemudian tata cara pelaksanaan kepailitan, kemudian tata cara menyelesaikan kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan pembuatan hukum oleh debitur, serta tata cara pelaporan kepada pengadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepailitan. Konsep kepailitan merujuk pada kondisi di mana suatu entitas atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang ada. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam kepailitan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang insolvensi. Insolvensi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar utang-utangnya saat jatuh tempo. Insolvensi menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit. Kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan penetapan oleh pengadilan bahwa seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Penetapan kepailitan memungkinkan adanya penyelesaian utang yang adil kepada para kreditur. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad, NIM saya 210510047. Debitur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Dalam konteks hukum kepailitan, debitur adalah pihak yang dinyatakan pailit dan terlibat dalam proses kepailitan. Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitur. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur sesuai dengan jumlah dan syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, kreditur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak prioritas atau aset debitur dalam hal terjadi kepailitan. Artinya, mereka akan dibayar terlebih dahulu sebelum kreditur lainnya dari hasil penjualan aset debitur. Yang kedua ada kreditur separatis. Kreditur separatis memiliki hak untuk menuntut aset tertentu dari debitur, bahkan jika aset tersebut tidak termasuk dalam harta pailit umum. Artinya, mereka dapat mengambil kembali asetnya meskipun debitur telah pailit. Yang ketiga itu ada kreditur konkuren. Kreditur konkuren tidak memiliki hak prioritas atas aset debitur dan tidak dapat menuntut aset tertentu dari debitur. Artinya, mereka akan dibayar terakhir setelah semua kreditur preferen dan separatis dibayarkan, dan mereka mungkin hanya menerima sebagian dari utang. Selanjutnya kurator. Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset debitur yang dinyatakan pailit. Kurator bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur dan mengelola proses likuidasi atau penyelesaian kepailitan. Likuidasi adalah proses menjual atau mengkonversi aset-aset debitur menjadi uang tunai untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Likuidasi dilakukan jika tidak ada kemungkinan pemulihan atau rekonstruksi utang yang memadai. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan menunda kewajiban pembayaran utang selama periode tertentu. Tujuan penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan rekonstruksi dan memulihkan kondisi keuangan mereka. Selanjutnya, pembagian hasil kepailitan. Pembagian hasil kepailitan dilakukan setelah likuidasi aset debitur
atau hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh hukum kepailitan. Pembagian hasil kepailitan dilakukan secara profesional dengan kreditur yang memiliki prioritas yang lebih tinggi mendapatkan pembayarnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah penyebab-penyebab terjadinya kepailitan pada perusahaan. Kepailitan perusahaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun beberapa penyebab utamanya yaitu meliputi: yang pertama, masalah keuangan. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti membayar hutang, bunga, atau kewajiban lainnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Ini sering terjadi ketika arus kas tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran operasional. Yang kedua, pengelolaan yang buruk. Manajemen yang tidak efektif atau tidak kompeten dan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, strategi bisnis yang salah, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, yang pada akhirnya bisa mengarah pada kebangkrutan. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Tekanan dari kompetitor yang lebih kuat atau inovatif dan dapat mengurangi pangsa pasar dan pendapatan perusahaan, sehingga mempengaruhi stabilitas finansialnya. Yang keempat, perubahan ekonomi makro. Faktor-faktor seperti resesi ekonomi, inflasi, atau fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Yang kelima, beban utang yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi mungkin kesulitan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang, terutama jika pendapatan menurun atau jika suku bunga naik. Yang keenam, kegagalan dalam inovasi dan adaptasi. Ketidakmampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren pasar, dan preferensi konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan untuk produk atau jasa mereka. Yang ketujuh, masalah hukum dan regulasi. Tuntutan hukum, denda regulasi, atau perubahan dalam regulasi yang mengakibatkan biaya tambahan atau kehilangan pendapatan bisa menyebabkan tekanan finansial yang signifikan. Yang kedelapan, bencana alam atau peristiwa tak terduga. Peristiwa seperti bencana alam, pandemi, atau kejadian tak terduga lainnya bisa mengakibatkan gangguan operasional yang parah dan kerugian finansial. Baik, kita akan menyaksikan proses penyelesaian tentang kepailitan melalui pengadilan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Juni 2016, sidang perkara perdata nomor 4 dari Perdata Khusus Pailit garing 2016 dari Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan perkara permohonan pailit antara Naswa Anindia sebagai pemohon dengan Dewi Setiawati mewakili PT Merpati Nusantara Airline sebagai termohon dinyatakan dibuka untuk umum. Apakah penggugat hadir dengan sendiri atau diwakili dengan kuasa hukumnya? Hadir dengan sendiri, Yang Mulia. Apakah tergugat hadir dengan sendiri atau diwakili dengan kuasa hukumnya? Hadir dengan sendiri, Yang Mulia. Baiklah, karena pemohon dipersilakan membaca surat permohonan. Bahwa saya sebagai pemohon adalah pegawai dari termohon sejak bulan Agustus tahun 1999 dan diberhentikan dengan hormat oleh termohon sejak 17 Agustus 2014, di mana sebelumnya termohon tidak dapat memenuhi hak-hak termohon berupa gaji, iuran sertifikat, uang pesangon dengan jumlah keseluruhan sebesar 400 juta. Bahwa sampai permohonan pailit ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termohon belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya termohon memiliki hutang kepada pemohon yang telah ditempo dan dapat ditagih. Bahwa pemohon telah memberikan surat somasi kepada termohon sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada tanggapan dari termohon. Bahwa ternyata selain hutang terhadap pemohon ini juga terbukti masih memiliki hutang terhadap pihak lain. Bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit menurut pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Pusat diperlukan kurator, dan karenanya pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk dan mengangkat tim kurator dalam kepailitan ini. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat pailit, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya. Menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines telah pailit dengan segala akibatnya, menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Selesai. Baik. Untuk juga, apakah ada jawaban dari surat permohonan dari pemohon? Ada, Yang Mulia. Silakan dibaca. Bahwa saya sebagai termohon dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon pailit dalam permohonan ini. Bahwa
pemohon bukan Menteri Keuangan dan oleh karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum atau illegal standing dalam mengajukan permohonan pailit terhadap termohonan pailit. Bahwa aset-aset milik dari termohon pailit tidak bisa diletakkan sita karena bertentangan dengan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Bahwa utang para pemohon pailit belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa pemohon tidak memiliki kewajiban terhadap termohon pailit. Bahwa permasalahan hukum antara pemohon pailit dan termohon pailit demi hukum masuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial bukan pengadilan niaga. Bahwa termohon pailit tidak memiliki kewajiban terhadap kreditur lain dari pemohon pailit. Kewajiban termohon pailit terhadap kreditur lain belum dapat ditagihkan dikarenakan belum jatuh tempo dan jumlah nilai yang dipermasalahkan. Baiklah, untuk sidang hari ini akan ditunda dan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2016 hari Selasa dalam agenda sidang pembacaan putusan. Kepada para pihak diharapkan untuk kompak. Saya lihat. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Juli 2016, sidang perkara perdata nomor 4 garing perdata khusus pailit garing 2016 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan perkara permohon pailit antara Naswa Anindya sebagai pemohon dengan Dewi Setiawati mewakili PT Merpati Nusantara Airlines sebagai termohon dalam agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka untuk umum. Menolak permohonan para pemohon membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp316.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2016 oleh saya Alia Noviani Zahra SHMH sebagai Ketua Hakim dan dengan dihadiri oleh para pemohon dan termohon. Baiklah, untuk sidang hari ini akan dinyatakan tutup untuk umum. Nah, kawan-kawan, kita semua sudah mendengarkan penjelasan mengenai kepailitan, mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, hingga proses penyelesaiannya di pengadilan. Contoh kasus yang kami ambil ialah putusan nomor 04 garing PDT Sus Min Pailit garing 2016 garing PN Niaga Jakarta. Dalam putusan tersebut, hakim menolak para permohon dikarenakan beberapa sebab diantaranya yaitu 1. Putusan nomor 04 garing PDT Sus Min Pailit garing 2016 garing PN Niaga Jakarta Pusat yang diajukan oleh pekerja PT Merpati Nusantara Airlines ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Alasan penolakan ini adalah ketidakcukupan bukti yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pengadilan menilai bahwa pemohon dalam hal ini pekerja tidak berhasil menunjukkan bukti otentik mengenai utang yang telah jatuh tempo tersebut. 2. Selain itu, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit, pekerja harus memiliki putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Karena tidak memenuhi syarat, pemohon pailit terhadap PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga ditolak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.